Pada tahun 1958 sampai 1962, sejumlah panglima divisi benteng dan stafnya yaitu Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Simbolan bersama sejumlah politisi membentuk PRRI. PRRI tidak menyukai Soekarno karena terus bertindak sewenang-wenangnya. Maka PRRI mengadakan rapat untuk membicarakan masalah Soekarno yang bertindak semaunya sendiri. Mereka mengadakan rapat di salah satu rumah anggota PRRI yang berada di Padang. Saya mengundang rekan-rekan kalian ingin membahas rapat mengenai pemerintahan Soekarno yang sewenang-wenang terhadap kita. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana kalau kita langsung serang saja Soekarno? Jangan, kita bicarakan saja dulu. Ya, saya setuju dengan Anda. Tapi jika dengan cara baik-baik, apakah Soekarno menerimanya? Jika memang seperti itu lebih baik, kita cari jalan tengah saja. Jika Soekarno tidak menerimanya, kita harus melakukannya dengan cara yang tegas. Baiklah, jika itu cara yang terbaik. Baiklah, jika seperti itu, apakah kalian semua setuju? Setuju. Singkat cerita, keputusan PRRI pun terdengar oleh Soekarno, dan pada akhirnya Soekarno mengutus Hasyim untuk menghadang Kolonel Ahmad Hussein selaku pimpinan PRRI. Saya mendengar berita bahwa PRRI telah merencanakan sesuatu. Saya mengutus kamu untuk menunjukkan rencana tersebut. Baik, saya akan melaksanakannya. Akhirnya Hasyim pergi melaksanakan perintah dari Soekarno. Hasyim pun membicarakan tentang tuntutan yang diajukan oleh Ahmad Hussein kepada Bung Karno. Namun semua tuntutan ditolak oleh Soekarno. Lapor Bung, saya sudah menemui Ahmad Hussein. Lalu apa tanggapan dia? Ahmad Hussein sudah setuju, tapi dengan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kabinet. Yang kedua, Bung Hatta harus dikembalikan menjadi wakil presiden. Dan yang ketiga, keadilan pusat daerah. Tidak bisa, Ahmad Hussein itu keras kepala. Dia harus diberi pelajaran. Akhirnya Soekarno mengutus Hasyim untuk menyiapkan operasi tempur. Kita harus menyiapkan strategi untuk menghancurkan PRRI. Apa yang akan kita lakukan? Kamu siapkan operasi militer untuk menghancurkan PRRI secepatnya. Baiklah, saya akan siapkan. Keesokan harinya penyerangan pun dilaksanakan dengan mengerahkan anggota TNI Angkatan Darat, dan pada akhirnya Ahmad Hussein menyerah. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya Pasukanmu sudah mati, lebih baik kamu menyerah. Baiklah, aku menyerah bukan berarti aku kalah. Karena ini semua demi kemajuan Republik Indonesia. Suatu bangsa tidak akan pernah maju ketika pemimpinnya lebih makmur daripada rakyatnya, dan kemerdekaan hanyalah dapat dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka atau mati. Jangan pernah bermimpi untuk merdeka ketika kalian sendiri malas untuk mengerjakannya. Kami dari kelompok 1 meminta maaf apabila cerita singkat PRRI masih belum jelas dan banyak salah. Semoga cerita ini dapat memotivasi kita semua.